Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatuhu wa salamuhu alaihi. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentu di awal setiap pembahasan atau setiap kajian kita tidak ada ungkapan yang paling utama melainkan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmat hidayahnya serta inayahnya, taufiknya, pertolongannya, kita masih bisa melangkahkan kaki kita menuju salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahan dengan hadirnya kita di rumah Allah, di majelis ilmu, harapan kita semoga kita termasuk orang-orang yang nantinya ketika kita berada di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan naungan kepada kita, yang mana saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ya, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar dan matahari diletakkan di atas kepala hanya berjarak 1 mil, saat itulah manusia sangat membutuhkan naungan untuk bisa berteduh dari sinar matahari yang membakar. Maka di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan pada saat itu, di antaranya wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu seseorang yang hatinya selalu rindu dengan rumah Allah, hatinya selalu terikat dengan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesibuk apapun dia, maka dia lebih mengutamakan kewajibannya untuk mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Insyaallah semua kita sering mendengarkan tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama siapa? Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Ya, seseorang yang diberikan mandat, amanah di pundaknya untuk mengurus urusan kaum muslimin secara menyeluruh, dan dia adil dalam menerapkan kebijakannya, maka dialah nanti mendapatkan naungan Allah. Yang kedua, warajulun nasya'a fi ibadatillah, seorang laki-laki yang tumbuh dewasa dalam ketaatan kepada Allah. Ini pentingnya kita membiasakan anak kita sejak dini untuk berbuat baik, biasakan untuk beribadah, sehingga dia tumbuh dewasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya selalu rindu, selalu terikat dengan masjid. Kemudian warajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Kemudian di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan, yaitu 2 orang laki-laki atau 2 orang yang senantiasa saling mencintai karena Allah. Bukan mencintai saudaranya karena urusan dunia, urusan jabatan, urusan harta, tapi murni kecintaannya karena Allah. Ya. Kemudian warajulun da'athu imra'ah dzatu mansibin wa jamal
wa qala inni akhafullah. Kemudian yang berikutnya, seorang laki-laki yang dibujuk oleh wanita yang cantik, ya, kaya raya, bermartabat. Perempuan ini membujuknya untuk berbuat maksiat. Maka laki-laki ini dengan rasa takutnya kepada Allah, dia mengatakan, inni akhafullah. Saya enggak berani. Saya takut kepada Allah. Kemudian siapa berikutnya? Warajulun tasaddaqa bisadaqah fa akhfaha ala ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang laki-laki yang bersedekah, berinfak. Dia berusaha untuk merahasiakan ibadah sedekahnya. Jangankan orang, tangan kirinya saja enggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Benar-benar dia menjaga keikhlasan dalam berinfak, dalam bersedekah. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, ya, warajulun, ya, warajulun, apa terakhir? Ya, warajulun zakarallahu khalian fafadat aina. Kemudian seorang laki-laki dan perempuan, mereka menyendiri. Laki-laki menyendiri, perempuan menyendiri. Untuk apa? Ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat akan dosa-dosanya, kemudian berlinang air matanya, menyesali semuanya. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat kelak. Rahimani wa rahimakumullah. Ya. Alhamdulillah, ini merupakan pertemuan yang ketiga dalam pembahasan kitab fikih. Yang mana pembahasan-pembahasan yang sudah kita sampaikan dan akan kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya, kami ambil atau kami kutip dari kitab-kitab para ulama, di antaranya kitab Fathul Qarib, ya, karya Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Fathul Qarib niki dikenal dengan kitab mazhab Syafi'i. Begitu juga dikutip dari kitab Minhajus Salikin, karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yang dikenal dengan kitab mazhab Hambali. Ya, begitu juga dari kitab Syarah Ahaditsul Ahkam, kumpulan-kumpulan hadis yang berisi, ya, hukum-hukum seputar fikih. Pada pertemuan yang lalu kita terakhir membahas tentang bagaimana Rasulullah membersihkan bekas najis. Yang mana saat itu Nabi melihat dan para sahabatnya melihat salah seorang asing yang tiba-tiba masuk ke dalam masjid, kemudian kencing, yaitu Arab Badui. Ya. Ini kasus ini Nabi sekali mengajarkan pada kita etika, adab dalam amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Jadi man ra'a minkum munkaron, dengan hadis kencingnya Arab Badui benar-benar memiliki ikatan yang sangat kuat. Barang siapa yang melihat kemungkaran di hadapan matanya, cegah dengan tangan. Kalau nggak mampu, dengan lisan. Nggak mampu, dengan hati. Dan itu selemah-lemahnya iman. Nah, tentu hadis ini memiliki fikih, memiliki aturan. Di mana kita dapatkan aturannya, fikihnya, dalam hadis tentang penjelasan para ulama dalam hadis kencingnya Arab Badui, bagaimana Rasulullah membimbing orang yang tidak tahu apa-apa, tidak mengerti tentang peradaban, hidupnya sehari-hari di kebun, hidupnya sehari-hari bersama ternaknya, gembalaannya, nggak tahu kemajuan di luar sana, nggak tahu dia. Maka Nabi pun membimbingnya sesuai dengan kondisinya saat itu, sehingga pada akhirnya dia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat karena dia terpesona melihat etika adab Nabi dalam amar ma'ruf nahi munkar. Ya, jadi tidak serta-merta kita begitu melihat kemungkaran langsung sikat, enggak.
ada fikihnya, ada aturannya. Itulah pentingnya kita membaca keterangan-keterangan para ulama di setiap hadis-hadis yang Rasulullah sampaikan kepada umatnya. Kemudian hadis berikutnya rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemarin juga kita membahas tentang bejana yang haram untuk digunakan dan ancamannya sangat keras. Sebagaimana hadis Ummu Salamah, salah satu dari istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Alladzi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam." Barang siapa yang meminum air, makan dari bejana yang terbuat dari fiddah, perak, innama yujarjir, maka sungguh dia sedang menuangkan cairan neraka jahanam ke dalam perutnya. Ini menunjukkan penggunaan bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk keperluan makan, minum, ataupun berwudu, bersuci, mandi besar, hukumnya haram. Tapi untuk keperluan yang lain boleh. Bahkan Nabi pun ya memiliki bejana. Bejananya mirip seperti lonceng. Ya. Di dalam bejana itu Ummu Salamah biasanya menyimpan rambut Nabi. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Ya. Jadi Ummu Salamah sengaja menyimpan rambutnya Nabi di dalam ya juljal, nama juljal itu kalau bahasa kita mirip kayak pot. Ya, mirip seperti lonceng yang biasanya di situ orang-orang menyimpan koin, uang dan seterusnya. Tapi di sini Ummu Salamah menggunakannya untuk menyimpan beberapa helai rambut Nabi. Digunakan untuk apa? Seringkali digunakan untuk pengobatan. Banyak dari para sahabat yang membawa keluhan penyakit. Ya. Saat itu pun Ummu Salamah menuangkan air ke dalam bejana yang berisi rambut Nabi yang berwarna merah. Lalu kemudian air yang sudah tercampur dengan rambut tersebut digunakan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit atau digunakan untuk menyembuhkan beragam penyakit yang dikeluhkan saat itu. Namun ada yang harus kita perhatikan, yang perlu kita garis bawahi. Ini merupakan kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengambil keberkahan dari rambut Nabi atau dari air minumnya Nabi misalkan, atau bahkan ada salah seorang sahabat yang meminum apa? Bekas darah yang dibekam dari tubuhnya Nabi diminum oleh sahabat. Padahal Nabi nyuruh dia buang darah ini. Tapi ketika orang tersebut sudah menjauh dari pandangan Nabi, dia pun meminum darah Nabi. Dia berusaha mengambil keberkahan. Namun yang perlu kita garis bawahi, para sahabat mengambil keberkahan dari Nabi, itu terjadi semasa hidupnya Nabi. Adapun setelah sepeninggalnya Nabi, para sahabat satu pun tidak berani melakukannya. Ya. Dan ini merupakan kekhususan bagi Nabi. Enggak, itu nyoba-nyoba. Sakit apa? Sakit pinang. Akhirnya apa? Diambil rambutnya, kemudian dicampurkan dengan inem. Enggak bisa. Ini kekhususan bagi Nabi, enggak boleh ditiru oleh umatnya. Karena banyak di antara kekhususan Nabi yang tidak boleh dilakukan oleh orang lain. Contoh misalkan, ya, di antara kekhususan Nabi, al-ahya, al-anbiya ahya'un yusalluna fi quburihim. Para nabi meskipun sudah meninggal dunia dan sudah diletakkan di dalam kubur, dia masih dalam keadaan sholat. Ini kekhususan bagi nabi. Ini kekhususan para nabi. Dalam hadis yang sahih dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kemudian di antara kekhususan beliau sebagai nabi, beliau mengatakan tanamu aini
wala yanamu qalbi. Mataku terpejam, mataku tertidur, tapi hatiku dalam keadaan terjaga, dalam keadaan tersadarkan, dalam keadaan berzikir kepada Allah. Ini kehususan Nabi SAW. Ya. Kemudian di antara kehususan Nabi yang tidak terdapat bagi orang lain, sebagaimana hadis beliau, innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan bagi bumi untuk memakan jasad para nabi. Termasuk di antaranya jasad para penghafal Al-Quran, jasad para syuhada, orang-orang yang wafat di medan perang. Mereka ini tidak dimakan oleh tanah tubuhnya. Sampai hari kiamat kita akan mendapatkan kondisi tubuhnya seperti kondisi awal-awal di meninggal dunia. Ya. Kemudian ini di antara beberapa kekhususan bagi Nabi, dan Nabi itu maksum. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, sanuqri'uka fala tansa. Wahai Muhammad, kata Allah, kami bacakan untukmu Al-Qur'an dan engkau pun tidak akan lupa. Berarti Nabi diberikan ismah namanya. Nabi itu maksum. Ya. Tidak dibiarkan lupa oleh Allah dalam menyampaikan wahyu atau risalah. Dan tidak akan dibiarkan oleh Allah teledor, salah dalam menyampaikan wahyu, ismah, maksum. Ini kekhususan bagi Nabi, tidak ada bagi orang lain. Dan masih banyak kekhususan bagi Nabi, di antaranya apa? Dan ini kaitannya dengan babut taharah juga. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, marran nabiyyu biqabraini. Pernah suatu ketika Nabi melewati pekuburan. Ya, sepulang beliau dari safar, beliau melintas atau melewati kuburan. Ya. Dia melewati 2 kuburan. Apa kata Nabi saat itu? Ini merupakan kekhususan bagi beliau. Innahuma la yu'azzaban wa ma yu'azzabani fi kabir. Ketika Nabi melewati kuburan itu, maka beliau pun diam sejenak. Berhenti dia. Tidak melanjutkan perjalanannya. Apa kata beliau? Sesungguhnya 2 penghuni kubur ini sedang diazab. Nah, beliau diberikan kelebihan, kekhususan. Ya, wa huma yu'azzabani fi kabir. Dan mereka berdua diazab, ya, bukan karena masalah sepele menurut pandangan mereka. Artinya mereka ini selama hidupnya di dunia seringkali melihat dosa itu sebagai perkara yang dianggap remeh, padahal itu perkara yang besar, ya, yang dapat mendatangkan murka atau azab Allah. Innahuma la yu'azzaban. Mereka berdua sedang diazab. Wa ma yu'azzabani fi kabir. Dan mereka berdua diazab bukan karena masalah yang besar menurut pandangan mereka saat itu, menurut anggapan mereka saat itu. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Yang satunya diazab karena seringkali dulu ketika dia kencing tidak menjaga dirinya dari pandangan orang. Semile-milena mentelah le pinggir jalan, menek terus tegita sedang luwe. Kemudian di antara penjelasan para ulama juga, banyak orang yang kencing tapi tidak berusaha menjaga tubuhnya, menjaga bajunya dari percikan kencing. Sementara banyak kaum muslimin yang menganggap ini sepele. Innahuma la yu'azzaban wa ma yu'azzabani fi kabir. 2 orang ini diazab karena dosa yang mereka anggap remeh, percikan kencing yang mengenai tubuhnya dan tidak disucikan. Atau dia kencing tanpa menjaga diri dari pandangan orang. Dia kencing di tempat umum misalkan, di tempat yang tidak tertutup, terbuka. Wa ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Dan yang satunya ini, penghuni kubur yang satunya diazab gara-gara suka adu domba. Marabasan tita ngetong-ngeteng yang rawas.
namimah, menggunjing atau mengadu domba, ngegosip, dan seterusnya. Kemudian fa'akhaza jaridatan rabban fashaqqaha nisfaini fagharaza fi kulli qabrin wahidah. Nah, ini juga selain Nabi diberikan kehususan, diperdengarkan azab kubur, diberikan pengetahuan oleh Allah bahwa penghuni kubur ini sedang diazab. Saat itu pun secara bersamaan Nabi diberikan kehususan. Berupa apa? Nabi saat itu melihat ada pohon korma. Kemudian beliau memotong pelepahnya. Apa bahasa kita? Pempang deh. Pelepah korma yang masih basah. Fasaqqaha. Kemudian Nabi mematahkan atau memotong jadi dua. Membelah jadi dua. Pelepah itu. Kemudian dua belahan ini, yang satunya ditancapkan di kubur yang satunya, kemudian pelepah yang satunya ditancapkan lagi di kubur sebelahnya dalam keadaan basah. Kemudian para sahabat dengan penasaran, lima fa'alta haza ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan demikian wahai Rasulullah? Apa jawaban Nabi? La'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa. Aku berharap selama pelepah kurma ini basah, aku berharap dapat meringankan azab penghuni kubur tersebut. Ini kekhususan bagi Nabi. Ndak itu milu-miluan. Liwat kuburan, ampu bakar, ada bawang putih, polong jadi dua, tancepang. Mudah-mudahan ada teringanang azab kubur. Enggak bisa begitu. Ini kekhususan bagi Nabi. Jangan coba-coba kita. Ya. Cukup, kalaupun kita, ya cukup kita doakan. Ya, assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Dan seterusnya. Tanpa harus melakukan perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, walaupun pada hukum asalnya menggunakan bejana yang terbuat dari perak itu hukumnya haram, namun dalam riwayat yang lain, apabila penggunaan perak dalam jumlah sedikit untuk menambal bejana yang pecah misalkan, atau menambal bejana yang bolong, tapi kita menggunakan dalam jumlah atau kadar yang sedikit, maka hal ini tidak mengapa. Sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna qadhan nabi inkasar, bahwa ada salah satu bejana cangkirnya Nabi saat itu pecah, inkasar. Fattakhaza makana sya'bi silsilatan min fiddah, maka beliau pun memanaskan sedikit perak digunakan untuk menyambung bejana yang pecah. Asalkan jangan sampai kadar peraknya banyak atau bahkan keseluruhan mengandung perak, maka ini hukumnya haram. Kemudian rahimani wa rahimakumullah, masuk kita ke pembahasan berikutnya. Dan kemarin juga kita sudah membahas bagaimana hukumnya kita menggunakan bejana non muslim. Ya. Boleh apa enggak tuh? Ya, boleh kalau memang tidak ada sama sekali piring yang lain. Asalkan begitu kita menggunakan bejana mereka, kita harus mencucinya terlebih dahulu. Begitu juga Nabi dalam sebuah riwayat, dalam hadis Umran bin Husain, beliau pernah meminjam ember atau wadah milik perempuan Yahudi. Biasanya wadah-wadah orang dulu tidak seperti wadah kita saat ini terbuat dari plastik. Umumnya wadah orang dulu terbuat dari apa? Samak, terbuat dari kulit hewan. Itu yang dipinjam oleh Nabi untuk berwudu, dan itu boleh-boleh saja. Siapa pemiliknya? Wanita musyrik, bukan Yahudi, musyrik. Karena kalau musyrik itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia musyrik, penyembah berhala. Ya. Kemudian masuk kita kepada bab berikutnya, babus siwak.
Siwak. Biasanya kalau keluarga kita baru pulang umroh atau haji, ya, syukur-syukur kita dibawakan kayu siwak. Karena apa? Ini merupakan sarana yang digunakan oleh para salaf untuk membersihkan mulutnya, untuk menghilangkan aroma tak sedap pada mulut. Walaupun di zaman kita ini sudah ada alat-alat bersugi yang lainnya seperti sikat gigi, ada Pepsodent, ada close up, tetap ya kita berusaha mengamalkan salah satu dari sunnah Rasulullah SAW. Apa kata beliau? As-siwak matharatun lil fam wa mardatun lirrabb. Ya, siwak itu kata Nabi matharah lil fam, dapat mensucikan, dapat membersihkan rongga mulut. Wa mardatun lirrabb, dan siwak subhanallah dapat mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin sebagian orang menganggap sunnah ini perkara yang sepele, ada kayu nih. Sarian tekawih sikat gigi gajah odol lebih bersih, lebih harum. Dia nggak tahu betapa Allah memberikan keberkahan di dalam siwak. Ya. Rahimani wa rahimakumullah. Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi mengatakan, as-siwaku mustahabbun fi kulli hal illa ba'da zawal lis-shaim. Siwak itu sangat dianjurkan, mustahab, sunnah. Dianjurkan sekali untuk digunakan, apalagi seseorang dalam keadaan puasa. Masya Allah ya. Dia sudah berpuasa, mendapatkan pahala puasa, ditambah lagi dia mendapatkan pahala sunnah menggunakan siwak. Ya. Illa ba'da zawal lis-shaim. Namun, keterangan beliau, adapun bagi orang yang berpuasa, dia hanya boleh menggunakan siwak sebelum tergelincirnya matahari ke barat. Berarti itu waktu masuknya zuhur. Apa alasannya? Kenapa orang yang berpuasa hanya disunahkan dari pagi sampai siang, adapun seterusnya tahan dulu? Padahal orang yang berpuasa menggunakan siwak untuk menghilangkan aroma mulutnya, bau mulutnya, karena biasanya orang berpuasa ya, aroma mulutnya nggak sedap, biasanya begitu kan? Karena sudah dari pagi tahan lapar, akhirnya mengeluarkan aroma yang tak sedap. Sehingga mereka juga ingin menggunakan siwak untuk mengurangi baunya. Namun justru para ulama tidak menyarankan untuk menggunakan siwak bagi orang yang berpuasa ketika matahari sudah condong ke barat. Apa alasannya? Berdasarkan hadis Nabi. Biarkan saja aroma mulut mereka yang gak sedap itu, biarkan saja aroma mulut mereka yang gak sedap itu, kelak di akhirat berubah menjadi aroma kasturi. Apa hadisnya? La hulufa famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Kelak di hari kiamat, bau mulut orang yang berpuasa yang dulunya nggak sedap, di akhirat berubah menjadi aroma kasturi, aroma misik. Nah, biarkan sudah, kata para ulama. Sehingga memang tidak disarankan menggunakan siwak bagi orang yang berpuasa semenjak tergelincirnya matahari. Adapun penggunaan dari pagi sampai siang silahkan. Ya. Kemudian waktu-waktu yang disunahkan, waktu-waktu yang paling utama menggunakan siwak, kapan? Berdasarkan hadis Nabi SAW, ya, Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin au fi riwayatin ukhra inda kulli wudu'in. Jikalau aku tidak memberatkan umatku, kalau aku tidak memberatkan bagi umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk menggunakan siwak setiap kali hendak sholat, sebelum sholat wudu, siwak. Au inda kulli wudu,
Atau aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak berwudu. Ini waktu-waktu yang sangat utama untuk bersiwak. Kata Nabi, jika itu tidak memberatkan bagi umatku, sebaiknya mereka rutin menggunakan siwak ketika hendak wudu dan ketika hendak sholat. Kemudian, waktu berikutnya apa? Berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah, kana Rasulullah idza qama minal laili yasusu fahu bisiwak. Rasulullah di antara kebiasaan beliau, setiap kali bangun di malam hari, pokoknya bangun sudah, entah bangunnya untuk qada hajat atau bangunnya untuk qiyamul lail, beliau terbiasa menggunakan siwak pada saat terbangun dari tidur di malam hari. Ini sunnah yang mungkin sudah jarang dipraktikkan oleh kaum muslimin, padahal memiliki keutamaan yang besar. Pertama, membersihkan mulut. Yang kedua, mardatun lirrabb, dapat mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan cinta Allah. Ketika membawakan hadis ini, yang teringat sebagaimana yang dikisahkan oleh Al-Imam Nawawi ketika mengomentari hadis ini. Dulu pada tahun 665 Hijriah. Pada tahun 665 Hijriah. Dari kasus ini, kita mengambil pelajaran penting. Kita mengambil ibrah. Mengambil pelajaran yang sangat berharga. Dari kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa seremeh apapun perkara syariat dalam pandangan kita, jangan sampai kita merendahkannya. Jangan sampai kita memperolok-oloknya. Sebagaimana kasus yang terjadi pada tahun 665 Hijriah yang dikisahkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Saat itu di negeri Busra, ya, di negara Syam. Dulu di sebuah wilayah namanya wilayah Busra. Ada seorang penuntut ilmu, yang mana penuntut ilmu ini sedang memperdalam ilmu hadis kepada seorang gurunya, yang saat itu dia sedang mempelajari tentang hadis-hadis siwak, hadis-hadis tentang keutamaan siwak, hadis-hadis tentang waktu-waktu yang paling utama untuk bersiwak. Sepulang anak ini dari majelis ilmu, dia pun menyampaikan kepada orang tuanya tentang sunnah siwak. Nah, dia pulang dari majelis ilmu, sesampainya di rumah, bertemu dengan orang tuanya, dengan ayahnya, maka dia pun mengajarkan kepada ayahnya tentang siwak yang disunnahkan. Apa kata bapaknya saat itu? Ya. Memang orang tuanya saat itu dikenal orang yang humoris, tapi humornya kebablasan, kelewatan. Sebagaimana halnya acara-acara yang ditayangkan di TV-TV swasta, di stasiun TV swasta, di mana di situ ada acara-acara stand up comedy namanya itu. Seringkali mereka ini karena kehabisan materi untuk melawak, mereka membawa ajaran-ajaran Islam sebagai bahan candaan, sebagai bahan lawakan. Kalau mereka mengambil pelajaran dari kisah ini, niscaya mereka akan berpikir 1000 kali untuk bercanda dalam masalah agama. Nah, ketika seorang ayah mendengarkan hal tersebut, apa katanya? Aduh, paling-paling bareh kayu siwak dia, ku kawih untuk apa? Membersihkan bekas kodok hajat saya nanti. Saya gunakan untuk membersihkan anus. Lihat aja nanti. Benar dilakukan. Akhirnya apa? Kata Imam Nawawi, kasus yang menggemparkan masyarakat saat itu. Pada saat dia melakukan penghinaan, memperolok sunnah Nabi ini berupa siwak, saat itu pun Allah langsung berikan azab kontan, cash langsung. Ya. Saat itu dia langsung mengalami atau dia langsung mengidap sakit yang luar biasa di perutnya, mengakibatkan
perutnya bengkak selama berbulan-bulan. Sakitnya luar biasa katanya. Dan pada akhirnya keluar makhluk yang aneh. Disebutkan dalam sebuah riwayat, keluar makhluk aneh, ya, seperti tikus, tapi kepalanya berkepala ikan, mirip kayak ikan kepalanya. Itu yang keluar dari anusnya, ternyata itu makhluk yang mencabik-cabik ususnya, sehingga dia merasakan sakit yang luar biasa. Dan pada akhirnya orang tersebut meninggal mengenaskan. Dan ini kisahnya mutawatir. Seringkali dibawakan oleh para ulama dalam hadis-hadis mereka sebagai pelajaran bahwa di antara perkara yang dapat membatalkan keislaman, membatalkan ketauhidan, di antaranya apa? Setelah berbuat syirik apa? Al-istihza biddin. Menjadikan perkara-perkara agama sebagai bahan lawakan, sebagai bahan candaan. Kita dengan bercadar, kita dengan bauk, kita dengan bercadar, ninja, dan seterusnya. Hati-hati. Mungkin bagi kita ini perkara yang remeh. Padahal itu merupakan bagian dari syariat Islam. Kita dengan selawar di atas mata kaki ada kebanjiran, dan seterusnya. Ya. Kemudian rahimani wa rahimakumullah. Hati-hati dengan al-istihza biddin, meskipun kita niatnya bercanda. Jangan sampai ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukumannya kepada seseorang yang menganggap enteng salah satu dari perkara-perkara ajaran Islam. Kemudian rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Qasim, di antara waktu di mana siwak itu sangat dianjurkan, inda taghayyuril fam. Ketika kita merasa aroma mulut kita sudah mulai berubah, baik sedang berpuasa atau tidak, maka sunnahnya menggunakan siwak. Kayaknya di masjid ini belum terlihat ada yang pakai siwak deh. Belum ada. Wah, berarti ini sunnah yang sudah mulai jarang dipraktikkan. Padahal subhanallah memiliki keutamaan yang luar biasa. Kemudian wa indal qiyam minan naum. Sekali lagi, waktu yang paling afdal untuk bersiwak ketika kita bangun di malam hari. Ya, entah bangunnya untuk qiyamul lail atau untuk keperluan yang lainnya. Wa indal qiyam ila shalah. Kemudian ketika seseorang hendak salat, sebelum kita takbiratul ihram, bersiwak dulu. Walaupun hanya sesaat. Ya. Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik untuk bisa mengamalkannya. Kemudian rahimani wa rahimakumullah. Bab yang berikutnya terkait tata cara Rasulullah menghilangkan najis, baik itu berupa kencing anak kecil ataupun haid yang terdapat pada baju istri beliau, ataupun tata cara menghilangkan bekas mani dari baju kita atau dari baju beliau, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dalam beberapa kesempatan kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul mani thumma yakhruju ila sholati fi dzalika thawb wa ana anzuru ila asaril ghusli fihi. Aku pernah melihat Nabi keluar untuk sholat menggunakan bajunya yang sudah terkena oleh mani. Ini menunjukkan mani itu tidak najis. Berbeda dengan mazi, cairan yang keluar ketika syahwat sudah memuncak. Ya. Wa ana anzuru ila asaril ghusli fihi. Sebelum Nabi menggunakan baju itu untuk sholat, beliau hanya membasuh bekasnya saja, dibasuh, ambil air kemudian dibasuh, cukup. Lalu beliau pun menggunakan bajunya untuk sholat tanpa harus mengganti bajunya. Dalam riwayat yang lain, laqad kuntu afrukuhu min saubi Rasulillah farkan fayusalli fihi.
dalam kesempatan yang lain, aku juga pernah mendapati baju Rasulullah yang terkena mani, yang sudah kering. Ibarat cairan lilin yang sudah mengering, menempel di baju kita. Nah, seperti itu kondisi baju yang didapatkan oleh Aisyah, yang mana baju itu merupakan baju yang biasa digunakan oleh Rasulullah untuk sholat. Baju itu pun diambil oleh Aisyah. Kemudian bekas mani beliau yang sudah kering dikeruk. Apa bahasa kita? Dikerek. Tanpa dibasuh. Lalu Rasulullah pun menggunakan baju itu untuk sholat. Ya. Ini menunjukkan rahimani wa rahimakumullah, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, betapa Rasulullah itu zuhud. Apa itu zuhud? Sederhana dalam urusan dunia. Selama masih baju itu bisa digunakan untuk sholat, beliau pun tetap menggunakannya untuk sholat, tanpa harus sering-sering mengganti baju. Ini merupakan kesederhanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tafadhol azan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kita lanjutkan dua hadis lagi terkait tata cara yang diajarkan Nabi ketika seseorang mendapati bekas darah haid yang terdapat pada baju atau busana-busana yang lainnya. Sebagaimana hadis yang datang dari sahabat wanita radhiyallahu anha bernama Asma binti Abi Bakar. Asma putrinya Abu Bakar. Beliau menceritakan annan Nabi, bahwasanya Nabi SAW qala, beliau berkata, mengajarkan, damul haid yusibus saub. Beliau mengajarkan tentang bagaimana cara membersihkan darah haid yang mengenai baju. Walaupun darah haid itu sudah mengering. Apa kata Nabi? Tahuttuhu, digosok. Ya, summa takrusuhu bil ma. Ketika engkau membasuhnya, mencucinya dengan air, gosok dia. Berusaha hilangkan zat najisnya. Ya, summa tandahu. Setelah kita menggosoknya, setelah kita mencucinya, yang terakhir apa? Terakhir kita apa? Kita percikkan air. Nah, jadi pertama cuci, digosok, baru nanti di sesi terakhirnya ambil air kemudian dipercikkan. Ini cara Nabi mengajarkan istri beliau atau para sahabat wanita tatkala mereka mendapatkan darah haid yang menempel di bajunya. Ya, kemudian summa tusalli fihi, barulah mereka boleh menggunakan baju tersebut untuk sholat. Kemudian saat itu ada seorang wanita bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa illam yazhab ad-dam." Bagaimana kalau sudah dicuci tapi warnanya nggak bisa hilang? Apakah selama warnanya masih terlihat, apakah selama itu juga tidak boleh digunakan untuk ibadah? Nabi mengatakan, yakfikal ma wala yadurruka asaruhu. Cukup kalau sudah kamu cuci dia, sudah digosok, sudah dipercikkan air, pakai dia untuk ibadah meskipun warnanya belum hilang. Yang penting sudah hilang zat najisnya. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti darah istihadah. Darah-darah yang keluar di jadwal waktu haid, sama juga najis hukumnya. Namun ketika darah istihadah itu terus-menerus keluar dengan deras, tidak bisa di-stop, dan waktu keluarnya tidak bisa dikira-kira, tidak bisa diduga, kadang keluar saat sholat, maka dalam hal ini diberikan keringanan, bagian dari perkara yang disebut dengan umumul balwa. Sebagaimana yang terjadi pada sahabat wanita yang bernama Hamnah bintu Jahsh. Selama bertahun-tahun mengalami istihadah.
Darah istihadhah, darah yang segar, warna merah segar, mirip seperti darah luka. Dan itu bukan darah haid, karena dia keluar bukan di jadwal waktu haid. Nah, Hamnah bintu Jahash selama bertahun-tahun mengalami istihadhah yang deras. Ya. Bisa jadi kata Nabi itu merupakan ya gangguan seton atau pukulan seton di bagian rahimnya sehingga mengeluarkan darah yang deras mengalir. Ini kalau bahasa kita butuh diruqyah. Ya. Hamnah bintu Jahash mengatakan, "Wahai Rasulullah, sudah berusaha saya menggunakan pembalut. Berusaha saya menggunakan beberapa robekan kain di bagian luarnya, lapisan luarnya. Tetap menetes, nggak muat, tampungannya sudah penuh. Nggak bisa lagi menampung, daya serapnya berkurang. Padahal sudah pakai pembalut, ditambah lagi beberapa sobekan kain. Tetap menetes di tempat sholatnya. Apakah sholat saya batal? Apakah saya ngulang sholat?" Nabi mengatakan, lanjutkan sudah. Karena Anda merupakan orang yang diberikan rukhsah, diberikan keringanan dalam Islam. Karena mengalami sesuatu yang tidak mungkin untuk dihindari. Atau umumul balwa. Kemudian yang terakhir, rahimani wa rahimakumullah. Tentang tata cara Nabi dalam membersihkan bekas najis berupa kencing anak kecil. Dalam hadis yang sahih riwayat Abu Daud dari sahabat yang mulia Abu Samha, beliau mengatakan, qala Rasulullah bersabda, yughsalu min baulil jariyah wa yurassu min baulil ghulam. Apabila terdapat kencing bayi wanita, kencing bayi cewek, meskipun dia belum makan nasi, meskipun hanya sebatas minum ASI, tetap air kencingnya dihukumi najis mughallazah, seperti najisnya kencing orang dewasa. Padahal dia bayi. Namun karena dia cewek, walaupun dia hanya sebatas minum ASI, belum makan nasi, belum makan susu kalengan dan seterusnya. Ya. Wa yurassu min baulil ghulam. Ya. Apabila kencing bayi cewek ini mengenai baju kita, maka dihukumi sama seperti kencing orang dewasa. Maka bajunya harus dilepas dan dibersihkan menggunakan air, dicuci. Wa yurassu min baulil ghulam. Adapun baju yang terkena oleh kencing bayi laki-laki yang belum makan nasi, hanya sebatas minum ASI ibunya, maka bekas kencingnya itu tidak perlu dicuci. Cukup ambilkan air, kemudian percikkan di baju kita. Nah, paham salah? Tidak perlu dibuka bajunya, nggak perlu dibilas. Cukup ambilkan air dan percikkan. Karena najis pada air kencing bayi laki-laki yang belum makan nasi termasuk di antara najis mukhaffafah namanya, bukan mughallazah tapi mukhaffafah. Najis ringan. Hanya bisa disucikan dengan cukup disucikan dengan percikan air. Berbeda seperti kencing bayi wanita. Sebagaimana hal ini ketika dibawa bayi ke pangkuan Rasulullah, bayi laki-laki. Kemudian bayi laki-laki itu pun mengencingi baju Rasulullah. Maka Rasulullah pun meminta untuk dibawakan air. Kemudian beliau mengambil air dan dipercikkan di atas atau bekas kencing bayi laki-laki tersebut. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Dan insya Allah pada pertemuan yang berikutnya kita masuk kepada bab al-wudu. Ya, bab kaifiyati wudu'ir Rasul. Bab tata cara wudu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau ada pertanyaan silakan. Menggaruk kemaluan. Kita ambil dari pendapat beberapa mazhab. Ya. Dalam mazhab Syafi'i
memegang kemaluan, ya, memegang kemaluan dengan syahwat. Dengan syahwat. Artinya seseorang memegang kemaluannya diiringi dengan berhalusinasi, memikirkan yang enggak-enggak. Dipegang kemaluannya, batal wudunya. Ya, batal wudu. Tapi seseorang yang hanya memegang kemaluannya untuk digaruk tanpa didorong oleh syahwat, tidak membatalkan wudu. Ini pendapat sebagian para ulama yang bermazhab Syafi'i. Dan ada juga para ulama yang bermazhab Hambali, memegang kemaluan baik karena syahwat maupun tidak membatalkan wudu. Karena syahwat ataupun tidak membatalkan wudu. Tapi pendapat yang paling kuat, nah, kita mengambil pendapat yang paling kuat yang dirojihkan oleh para ulama, yaitu memegang kemaluan tidak membatalkan wudu selama itu bukan karena dorongan syahwat. Karena kulitnya dianggap sama dengan kulit-kulit anggota tubuh kita yang lainnya. Dihukumi dianggap sama seperti kita menggaruk pipi kita, menggaruk dahi kita, dihukumi sama. Kulitnya sama dengan kulit bagian bawah kita. Ada yang lain lagi? Itu saja. Ada salah kita yang berpegang pada hadis yang tadi. Oke. Iya. Najis bukan lazah. Nah. Mereka kalau sholat itu melarang anak kecil wanita ini itu bersab sama kita. Katanya itu bisa membatalkan sholat. Gimana? Sejauh yang saya pahami tentang sab sholat ini, memang anak kecil yang belum mumayyiz namanya tidak boleh mengisi di antara sab-sab orang yang sholat. Anak yang belum mumayyiz. Beda seperti anak yang mumayyiz, meskipun dia belum balik, tapi mumayyiz dia. Apa arti mumayyiz? Dia paham, bisa kena, bisa salah. Dia paham mana najis, mana yang bukan najis. Dia paham ketika ada orang yang memberikan isyarat, dia diam, mumayyiz itu. Lagu Arabai bebeana wah pirkali tingkatan selekin ribut, bro mumayyiz dia. Artinya dia mengerti, dia paham. Meskipun dia belum balik, maka orang seperti ini boleh mengisi sab sholat, bahkan sah sholat kita apabila dia menjadi imam. Belum balik dia, tapi mumayyiz. Bacaan Al-Qur'annya khatam 30 juz, bacaan mahrotnya mantap. Silahkan jadi imam. Sah sholat kita selama dia mumayyiz. Tapi kalau belum mumayyiz, ini yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, sebaiknya jangan dibawa ke masjid, apalagi sampai mengisi sab-sab sholat. Karena apa? Seringkali anak yang belum mumayyiz selalu mengosongkan sab-sab kita. Akhirnya apa? Akhirnya menjadikan setan lebih leluasa dalam menggoda orang-orang yang sholat, karena banyak sab-sab yang kosong. Akibat mereka baru berdiri 1 menit keluar dia saling kejar. Ini kan anak-anak yang belum mumayyiz ini. Maka Syekh Utsaimin mengatakan jangan biarkan mereka mengisi sab-sab orang-orang dewasa. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Baik. Cukup sudah? Oke. Oke, silakan. Kita berada di majelis ilmu kayak gini, perasaan kita kok merasa tenang ya. Oke. Setelah kita keluar dari majelis ilmu kok subhanallah. Rasanya kayak gimana itu? Enggak tenang. Entah gimana perasaan kita. Apa karena terlalu banyak dosa. Jelas. Ya, makanya apa kata Nabi? Iza marartum biriyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati salah satu dari taman-taman surga, ya. Apabila kalian melewati salah satu dari taman-taman surga, maka mampirlah. Karena disitulah kalian bisa mendapatkan ketentraman, kedamaian, ketenangan jiwa. Para sahabat bertanya, Mariyadul Jannah. Wahai Rasulullah, apa yang engkau maksud taman-taman surga tadi? Apa jawaban Nabi? Al-hilaquz zikr, majelis ilmu. Majelis ilmu, tempat kita berkumpul untuk beribadah, itu diibaratkan oleh Nabi seperti taman-taman surga.
di situ kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa. Di situ kita mendapatkan naungan para malaikat. Disitulah kita mendapatkan ketentraman, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus di luar bagaimana? Di rumah kita nggak merasa tenang. Bisa jadi, kata para ulama, itu sebabnya, itu mungkin itu pengaruh dari keberkahan yang tidak ada di dalam rumah kita. Makanya apa? Ketika salah seorang sahabat meminta wasiat kepada Nabi, ya, salah seorang sahabat bernama Sufyan bin Uyainah, ya, salah seorang sahabat meminta wasiat kepada Nabi. Ya Rasulullah, man najat? Wahai Rasulullah, bagaimana cara saya untuk selamat dunia akhirat? Bagaimana cara kita biar selamat? Ini pertanyaan, Masya Allah, ya, menunjukkan begitu semangatnya bersahabat, begitu berhati-hatinya sahabat, begitu ekstra penjagaan mereka, jangan sampai mereka terjerumus ke dalam dosa maksiat. Wahai Rasulullah, man najat? Bagaimana caranya biar saya selamat? Nabi memberikan 3 solusi, 3 jawaban. 3 jawaban ini singkat namun memiliki makna yang sangat mendalam. Atau para ulama menyebutnya dengan istilah jawami' al-kalim. Seringkali wasiat-wasiat Nabi yang Nabi sampaikan itu singkat tapi syarat dalam akan maknanya. Apa jawaban Nabi? Ketika ditanya tentang jalan keselamatan, Nabi mengatakan, amsik alaika lisanak. Jika engkau ingin selamat, kontrol mulutmu. Tahan mulutmu untuk tidak membicarakan keburukan. Tahan mulutmu untuk tidak membuat luka perasaan orang lain. Tahan mulutmu agar engkau tidak menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut di hari kiamat gara-gara ucapan kita yang seringkali tidak terkontrol, asal-asal nyerocos saja. Padahal itu dapat melukai perasaan orang, menggibahnya, memfitnahnya, dan seterusnya. Amsik alaika lisanak. Jika engkau ingin selamat, kontrol lisanmu, kontrol mulutmu. Terus yang kedua apa wahai Rasulullah? Yang kedua, ya, amsik alaika lisanak wal yasaka baituka. Wal yasaka baituka, apa artinya? Hendaknya engkau lebih betah di rumahmu dengan beribadah kepada Allah. Karena kebanyakan di antara manusia itu, ya, dia betah balena, yang ngambar doang gawe. Dia ku betah di bali, kebek jaga dia ku betah. Ya. Ai buruk sejam, kumpul ke canak, ke senina le bali melengkung melecat doang sugun. Padahal Nabi mengatakan wal yasa kabaituka. Buat dirimu betah di rumahmu, di tengah-tengah keluargamu. Jika engkau ingin selamat, karena di luar sana banyak fitnah. Fitnah wanita, subhanallah. Di rumahmu engkau terjaga dengan istrimu. Karena apa yang kamu lihat di luar yang memikat perhatian ada di rumahmu, dimiliki oleh istrimu. Aha, itu dia. Wal yasa kabaituk. Dan jangan, termasuk di antara keterangan para ulama, makna dari wal yasa kabaituk, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Apa maksudnya? Di kuburan kita nggak boleh baca Quran. Di kuburan kita nggak boleh sholat. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan, nggak pernah sholat, nggak pernah baca Quran. Apa bedanya rumah kita dengan kuburan? Bisa jadi ini penyebab utama orang nggak betah di rumahnya karena keberkahan nggak ada. Tidak pernah terlihat beribadah di rumahnya. Sholat sunnah nggak pernah di rumahnya. Baca Quran nggak pernah. Bagaimana kita mendapatkan ketenangan di rumah? Buruk sejam 2 jam ke celinah mele melcat dalam bekedek, mele mancing dong gawe nah. Allahu akbar. Padahal wal yasa ka baituk. Jika engkau ingin selamat, buat dirimu betah di rumahmu, di tengah-tengah keluargamu. Lakukan ibadah di rumahmu. Sehingga Allah menurunkan keberkahan di tengah-tengah keluargamu yang menjadikan kamu betah di rumahmu. Wal yasa ka baituk. Kemudian yang ketiga apa? Wabqi ala khati'atika. Jika engkau sedang menyendiri,
Tangisi dosamu jika engkau ingin selamat. Jangan kita merasa percaya diri, kan saya sudah rajin ibadah ini. Segera dosa saya masih utuh seperti ya sebelumnya. Pasti terhapus dosa saya, nggak bisa begitu. Kita mungkin butuh waktu untuk menyendiri, untuk mojok, menyendiri, jauh dari keramaian. Nah, duduk sejenak. Ya. Kemudian kita mengingat dosa-dosa kita dan kita tangisi dosa kita. Lalu kemudian kita insaf, bertaubat kepada Allah. Ini salah satu cara yang diajarkan Nabi untuk bisa selamat dunia akhirat. Bahkan dalam hadis yang tadi kita bawakan di awal, salah satu 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah siapa? Wa zakarallahu khalian fafadat ainah. Orang yang menyendiri, ingat Allah, kemudian menetes air matanya, ingat dosanya, ingat bahwasanya di kemudian hari ada namanya Yaumul Hasr, hari pembangkitan, hari penimbangan amal, hari perhitungan amal. Saat di mana orang-orang mempertanggungjawabkan perbuatannya sekecil apapun, itu yang dia tangisi. Ya, itu yang dia ingat, menetes air matanya. Maka dialah orang-orang yang mendapatkan keselamatan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja nggih. Baik, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.